Saudara Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf dalam konferensi pers di Barreskrim Polri telah memeriksa lebih dari 200 merek beras premium dan medium yang beredar di masyarakat. Hasilnya sejumlah produsen beras dinyatakan tak sesuai standar mutu. Dari penyelidikan yang dilakukan Satgas Pangan, ada 9 merek beras premium dan medium yang diuji laboratorium. Hasilnya, saudara, 5 merek dinyatakan tak sesuai standar mutu. Dari hasil penyidikan, ada 3 produsen yang menjual 5 merek beras premium tersebut, yaitu PT PIM dengan merek Sania, PT FS dengan merek Setra Ramos Merah dan Biru, Setra Ramos Pulen, serta Tokyo SY dengan merek Jelita dan Anak Kembar. 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Hasil penyidikan sementara ditemukan tidak produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan, melakukan penyegelan atau status quo, serta penyitaan di TKP, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor. Di Palembang, Sumatera Selatan, beras SPHP memiliki kemasan baru. Hal ini sebagai imbas dugaan pengoplosan beras SPHP yang beredar di masyarakat, saudara. Proses distribusi beras SPHP sebelumnya sempat dihentikan selama kurang lebih 3 bulan sejak 30 April 2025. Hal inilah yang diduga menjadi kesempatan pihak tak bertanggung jawab melakukan pengoplosan beras SPHP. Terindikasi berasnya oplosan atau palsu. Nah, itu sudah kita tunjukkan tadi bahwa untuk beras yang asli dari penugasan pemerintah, dari cadangan beras pemerintah adalah ada lambang Garuda, Kemenko bidang pangan, dan ada lambang Bulog yang baru. Nah, itu dapat dipastikan itu adalah dari Bulog. Kenapa? Karena mungkin pedagang itu memanfaatkan 3 bulan kosongnya penugasan ini SPHP, jadi dimanfaatkan oleh mereka untuk menjual beras SPHP yang tidak asli. Sementara itu, saudara, Satgas Pangan Kota Medan menemukan 2 merek beras premium yang diduga dioplos masih dijual di 2 toko. Satgas mendapatkan data beras yang diduga dioplos tersebut dari Kementerian Pertanian. Satgas pun menyebut telah mengambil sampel beras dan kini tengah diuji oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sebelumnya Kementerian Pertanian merilis 212 merek beras yang beredar di pasaran namun tidak sesuai standar. Memang kita tadi ada daftar list yang kita duga memang ada beberapa daftar barang. Itu pun menjadi pengawasan kita. Saat ini di tempat ini memang ada kita ketemukan, tetapi sudah kita ambil sampel. Apakah sama atau beda? Ya, ini apakah produk yang ada di sini apakah sesuai dengan kualitas premium atau memang sesuai temuan yang sebelumnya. Informasi terkini kita segera ke Barreskrim Polri. Sudah ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Bodia Vimala di sana. Selamat siang, Carla. Apa saja poin penting yang disampaikan oleh Satgas Pangan hari ini? Ya, Bella dan juga saudara, tadi polisi baru saja memberikan informasi terbaru terkait dengan penyelidikan yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti temuan yang didapati oleh Menteri Pertanian, yaitu Amran Sulaiman. Dalam tindak lanjut yang telah dilakukan diantaranya adalah polisi telah melakukan penyelidikan berupa penggeledahan, kemudian juga penyitaan barang bukti kepada gudang maupun juga kantor maupun juga retail dari produsen yang diduga melakukan tindak ataupun pelanggaran terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Dari keterangan yang telah diberikan hingga saat ini, polisi juga telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, lalu kemudian dari hasil yang sudah keluar ini ada 5 merek beras yang diduga melakukan pelanggaran terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Di antaranya yaitu sampel beras dari Sania dan Ramos Biru, kemudian Ramos Merah, Jelita, dan juga Anak Kembar. Lalu
terkait dengan hasil penyelidikan ini telah dilakukan di sejumlah lokasi, diantaranya yaitu kantor dan gudang PT-FS di wilayah Jakarta Timur, kemudian gudang PT-FS di Subang, Jawa Barat, lalu juga gudang PT PIM di Serang, serta pasar beras di Cipinang, Jakarta Timur. Dan dari hasil penyelidikan ini telah ditemukan adanya unsur pidana. Dengan ditemukannya unsur pidana ini, Bella, maka kemudian statusnya naik jadi ke tingkat penyidikan. Dan polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi, diantaranya ada ahli analisa beras, kemudian juga ada ahli perlindungan konsumen, dan juga melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang telah diambil ataupun disita oleh pihak polisi. Lalu kemudian juga nantinya akan dilakukan ataupun bekerja sama dengan tim Puslapor yang juga untuk mencari jejak-jejak digital terkait dengan perdagangan beras yang tidak sesuai dengan mutu standar yang telah ditetapkan ini. Sejauh ini Bella dan juga saudara, untuk total beras yang telah disita ini sejumlah 201 ton dengan dalam kemasan 5 kg maupun juga kemasan 2,5 kg. Dan seperti yang tadi telah disebutkan, dari hasil uji lab ini telah ditemukan adanya 5 merek yang tidak sesuai dengan standar mutu, dan dari hasil temuan ini akhirnya polisi juga telah menetapkan atau menyangkakan pasal berupa tindak pidana perlindungan konsumen dan juga pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, ancaman hukuman maksimal maksud kami 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dan selanjutnya polisi juga akan terus melakukan penyidikan untuk kemudian memastikan tidak ada lagi produsen-produsen dengan merek-merek lainnya yang melakukan tindakan serupa, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan Bodia Vimala langsung dari Barreskrim Jakarta. Selamat bertugas kembali.